Oke, selamat malam. Shalom Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada malam ini kita akan melanjutkan online Bible study kita dengan tema 10 tulah di Mesir. Ini adalah sesi ke-6 dari kitab Keluaran. Begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus sharingkan ini kemana saja, ke orang-orang yang kita kasih, kita kenal, agar mereka pun mau belajar. Ada banyak sekali hikmat yang kita bisa dapat kalau kita telusuri dengan detail dan sesuai konteks, sesuai sejarah juga. Untuk itu mari kita siapkan pikiran dan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami masih punya kesempatan untuk belajar firman-Mu, agar kami boleh mendapatkan pencerahan atau hikmat yang dari Engkau. Mohon berkati program kami ini sebenarnya milik-Mu Tuhan. Biarlah semuanya kami persembahkan bagi Tuhan. Berkati juga channel ini agar mengundang banyak jiwa untuk belajar lagi. Meskipun mereka sudah Kristen, tetapi mereka harus belajar lagi. Terima kasih Bapak, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah sesi ke-6 dari kitab Keluaran. Kita menjumpai satu topik khusus tentang 10 tulah di Mesir. Kita mulai saja. Dalam Keluaran pasal 7, dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, di situ kalau kita baca, Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk melaksanakan kehendak atau rencananya, yaitu untuk membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, jika Firaun tidak mendengarkan, maka Tuhan sendiri yang akan turun tangan kepada Mesir dengan berbagai tanda-tanda serta mujizat. Tuhan akan mengeraskan hati Firaun dan memperbanyak mujizat di Mesir. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan. Adapun Musa ketika itu berusia 80 tahun dan Harun berusia 83 tahun. Makanya Bapak Ibu yang berumur 60 tahun, 70 tahun, jangan merasa sudah tua. Musa berumur 80 tahun ketika menghadapi Firaun. Tetapi memang Musa sangat sehat ketika itu. Bahkan Musa mencapai umur 120 tahun akhirnya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Keluaran 7 ayat 8 sampai 13. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun, dan tongkat itu menjadi ular. Tapi Firaun kemudian memanggil para ahli sihir di Mesir untuk berbuat hal yang sama. Baca mantra, maka tongkat itu berubah menjadi ular. Sama. Nama ahli sihir dari kedua ahli sihir dari Firaun itu adalah Yanes dan Yambres. Kok tahu? Harus dari Alkitab. Di 2 Timotius 3 ayat 8, di situ disebut namanya. Yanes dan Yambres. Jadi kalau baca Alkitab, itu harus seluruh Alkitab sehingga mendapatkan cerita utuhnya. Tapi menjadi sulit ya. Makanya Bapak Ibu tidak boleh membaca sebagian Alkitab lalu membuat kesimpulan. Harus seluruh Alkitab. Ya. Oke. Tetapi tongkat Harun yang menjadi ular memakan ular dari tongkat ahli sihir tadi, Yanes dan Yambres tadi. Tentu saja di istana Firaun ada banyak ahli sihir yang disebut namanya cuma 2 ini, Yanes dan Yambres. Tetapi
hati Fir'aun berkeras, tidak mau mendengarkan mereka. Padahal Fir'aun melihat itu, bahwa ular yang penjelmaan dari tongkatnya Harun, dan ular yang dari ahli sihir, yang Harun ini memakan, artinya kalah kuasanya. Fir'aun melihat dengan mata kepalanya sendiri, tapi ia berkeras hati. Perhatikan baik-baik ini. Tetapi hati Fir'aun berkeras. Yang mengeraskan bukan Tuhan yang ini. Hati Fir'aun berkeras sendiri. Nanti ada masanya Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Ya, sehingga Fir'aun tidak mau mendengarkan mereka. Itu Keluaran pasal 7 ayat 13. Jadi sebenarnya kalau Fir'aun tidak mengeraskan, tentu tidak ada 10 tulah. Kalau Fir'aun tidak mengeraskan hatinya lebih dulu, tentu Tuhan juga tidak akan mengeraskan. Tapi karena Fir'aun mengeraskan hati, maka Tuhan menghukum Allah-Allah Mesir atau dewa-dewa Mesir. Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Kepada semua Elohim di Mesir. Artinya kepada semua dewa di Mesir. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Allah, tapi A-nya huruf kecil ya. Untuk membedakan dengan Allah yang benar. Itu dewa. Ya. Di dalam Bilangan 33 ayat 4, di situ dijelaskan, sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka, atau para dewa mereka, dewa Mesir. Mesir itu memiliki dewa banyak sekali, dewa-dewa. Inilah yang akan dipermalukan dan dihukum oleh Tuhan. Dewa-dewa itu sebenarnya tidak berkuasa. Nanti kita akan lihat sebenarnya seluruh tulah itu sedang menghina atau menghukum atau mempermalukan dewa-dewa Mesir. Agar Fir'aun mengerti, agar orang-orang Mesir mengerti bahwa Allahnya Israel, Tuhan huruf besar itu, dialah Tuhan, bukan yang lain. Ya, kita lanjutkan dulu. Maka karena Fir'aun berkeras hati, maka tulah-tulah mulai dilepaskan terhadap Mesir, seluruh Mesir. Tulah yang pertama, air sungai Nil menjadi merah darah. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi darah. Tentu saja itu bukan maksudnya darah manusia, bukan. Tapi warnanya warna darah. Ya. Itu Keluaran 7, mulai ayat 14 sampai 25. Karena Fir'aun berkeras hati, ingat, Fir'aun yang mengeraskan hatinya, yang kasus ini. Maka Tuhan memerintahkan Musa untuk pada pagi hari ke tepi sungai di mana Fir'aun setiap hari datang. Jadi, di depan Fir'aun di tepi sungai Nil, Musa dan Harun memperingatkan Fir'aun dan memukul sungai Nil dengan tongkat sehingga air sungai Nil berubah menjadi darah. Dan ikan-ikan menjadi mati dan busuk. Sehingga air sungai Nil tidak dapat diminum. Demikian juga di segala air orang Mesir. Tidak hanya sungai Nil. Di sumur, di selokan-selokan, dan sebagainya. Ini mengerikan. Air menjadi merah sekali sehingga tidak, dan bau busuk. Sehingga tidak bisa diminum. Padahal sungai Nil itu sudah dianggap dewa, sumber kehidupan bagi Mesir. Kalau tidak ada sungai Nil, Mesir hanya berupa padang pasir, tidak ada kehidupan. Tulah pertama ini langsung menyerang sungai Nil. Mestinya Fir'aun dan orang-orang Mesir langsung tahu. Harusnya. Tapi sayang, kita lanjutkan dulu. Tetapi para ahli Mesir
ahli sihir Mesir, membuat hal yang serupa, bisa mengubah air menjadi merah seperti darah dengan mantra mereka. Tentu saja bukan seluruh air di Mesir, hanya demo di depan Fir'aun saja. Akibatnya hati Fir'aun berkeras lagi. Fir'aun mengeraskan hati, ya ini pasti sihir ini, begitu pikir Fir'aun. Makanya Fir'aun tidak mau mendengarkan kata Musa dan Harun lagi. Itu di pasal 7 ayat 22. Tulah ini berlangsung terus 7 hari lamanya. Lama juga ya. Nah, dengan tulah ini sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan bahwa yang pertama, dewa penjaga sungai Nil namanya Khnum. Kemudian roh sungai Nil namanya Hopi atau Hapi. Dan dewa Osiris itu pemberi kehidupan, dewanya orang Mesir. Pemberi kehidupan yang aliran darahnya itu adalah sungai Nil. Waduh, mistik sekali ya Bapak Ibu. Dewa-dewa itu mana? Tidak berdaya sama sekali. Kira-kira begitu pesan yang disampaikan melalui tulah pertama itu. Harusnya Fir'aun tidak berkeras hati ya. Tapi karena ahli sihir bisa melakukan hal itu mirip, meskipun dalam skala kecil. Fir'aun berkeras hati ini pasti cuma sihir ini gitu. Kita lanjutkan. Tulah kedua. Karena Fir'aun berkeras hati, maka Fir'aun kembali diancam dengan tulah katak di seluruh Mesir. Tulah kedua. Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, sehingga katak-katak itu bermunculan dan menutupi tanah Mesir. Bapak Ibu bisa tahu ya katak itu ya. Meskipun zaman sekarang di kita ada yang makan katak ya di sup. Tapi kalau katak ini memenuhi kota, orang bisa jijik ya dan sangat mengganggu. Tetapi para ahli Mesir juga bisa berbuat yang sama, pakai sihir. Nah, Fir'aun kali ini meminta Musa dan Harun untuk berdoa kepada Tuhan agar tulah ini berlalu dan berjanji akan melepaskan bangsa Israel. Fir'aun berjanji untuk melepaskan bangsa Israel. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Setelah Musa berseru kepada Tuhan, maka tulah itu berlalu. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati, ingkar janji. Keluaran 8 ayat 15. Siapa yang mengeraskan hati? Fir'aun sendiri. Nggak boleh dirubah kalimat-kalimat ini. Ya. Nah, dengan tulah ini Tuhan sedang menunjukkan bahwa Het itu dewa kataknya orang Mesir, yaitu dewa kebangkitan itu. Yang dipercaya oleh orang Mesir juga membantu orang melahirkan. Tidak berkuasa sama sekali, malah diledek. Ya. Nah, ini tulah kedua, Bapak Ibu. Jadi tulah demi tulah kita akan perhatikan supaya Fir'aun sebenarnya bertobat. Sebenarnya Fir'aun kalau mau bertobat bisa ini. Fir'aun tidak disihir oleh Tuhan atau dipengaruhi terus tidak sadar. Seolah-olah Tuhan mengeraskan hati, selalu mengeraskan hati gitu. Seolah-olah, padahal tidak. Tulah pertama dan tulah kedua ini, Fir'aun yang mengeraskan hatinya sendiri. Nanti ada masanya Tuhan yang mengeraskan hati sesuai firman yang terdahulu. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Nanti, ini belum. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Tulah kedua tadi, katak tadi, Fir'aun mengeraskan hatinya tetap. Tulah ketiga, Fir'aun nggak diperingatkan lagi. Langsung Tuhan berfirman kepada Musa, agar Harun memukul tanah dengan tongkatnya. Maka tulah nyamuk memenuhi Mesir. Kali ini para ahli Mesir dengan mantranya tidak bisa berbuat hal yang sama. Kalau dua tulah yang pertama,
dan sebelumnya tongkat menjadi ular, mereka bisa pakai mantra meniru meskipun dalam skala kecil. Tapi yang satu ini tidak bisa niru mereka. Nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan binatang. Para ahli sihir itu berkata kepada Fir'aun, bahkan para ahli sihir itu tahu loh. Dia berkata kepada Fir'aun bahwa ini adalah tangan Allah. Bahwa ini adalah pekerjaan Allah. Karena ahli sihir nggak bisa niru. Nah, mestinya Fir'aun memperhatikan hal itu. Oh, ini pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan nih yang ini. Buktinya ahli sihir tidak bisa meniru. Tetapi hati Fir'aun berkeras. Fir'aun loh yang mengeraskan ya, mengeraskan hati. Tidak mau mendengarkan. Keluaran pasal 8 ayat 19. Dengan tulah ketiga ini, Tuhan sedang menunjukkan bahwa dewa sihir Mesir tidak berdaya. Sihirnya nggak bisa melakukan itu. Tidak bisa niru, tidak berlaku. Mantra-mantranya udah nggak manjur. Jadi Tuhan sedang menunjukkan mana dewa sihirmu, nggak berlaku. Ya, nah kita lanjutkan dulu. Tulah keempat yaitu lalat pikat. Nah, di tulah keempat kembali Tuhan berfirman kepada Musa untuk memperingatkan Fir'aun. Seperti biasa, Musa harus pagi-pagi sekali pergi ke tepi sungai Nil, di mana Fir'aun biasa ke sana setiap pagi. Untuk menyampaikan, memperingatkan, jika Fir'aun tetap berkeras hati, maka tulah berikutnya akan menyusul, yaitu lalat pikat akan memenuhi Mesir, kecuali tanah Goshen, di mana Israel tinggal. Bapak Ibu tentu ingat ya, tanah Goshen. Dulu ketika Yakub dan seluruh keturunan Israel yang berjumlah 70 bermigrasi dari Kanaan ke Mesir, karena Kanaan sedang kelaparan hebat, maka mereka diberi tanah yang terbaik oleh Fir'aun, yaitu tanah Goshen. Nah inilah, makanya mereka tinggalnya di daerah tertentu, tanah Goshen semuanya. Sehingga dalam kejadian ini, tanah Goshen dikecualikan oleh Tuhan, tidak diserang oleh lalat pikat. Ini sekaligus untuk membuktikan bahwa akulah Tuhan, Tuhan Allah Israel. Begitu. Aku akan mengadakan pembedaan antara engkau dan Israel. Begitu ya. Nah, rupanya Fir'aun tidak tahan melihat tulah lalat pikat ini. Lalu Fir'aun mengizinkan Musa untuk melakukan ibadah dengan orang Israel di Mesir. Ya sudah kau beribadah, tapi di Mesir. Nawar rupanya Fir'aun. Padahal perintah Tuhan, ibadah harus dilakukan di padang gurun yang 3 hari perjalanan jauhnya. Bukan di Mesir. Fir'aun mau akal-akalan ini. Ya sudah beribadah, tapi di Mesir ya. Nah, ini dia. Fir'aun ini bandel, Bapak Ibu. Setelah tulah ini berlalu, Fir'aun ternyata tetap berkeras hati. Loh, Fir'aun mengeraskan hatinya sendiri loh, bukan Tuhan. Yang ini, kasus ini. Ia tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Fir'aun ingkar janji lagi. Keluaran 8 ayat 32 itu. Nah, dengan tulah ini Tuhan sedang menunjukkan bahwa dewa lalatnya orang Mesir tidak berdaya. Ya. Kita lanjutkan lagi. Tulah kelima. Tulah kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Dikisahkan dalam Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu, kita seperti biasa sedang menyusuri ayat demi ayat. Cuma di sini ada rangkumannya sehingga Bapak Ibu bisa mengerti lebih lengkap ya. Segala ternak orang Mesir mati kemudian kena penyakit sampar yang dahsyat.
Tetapi seperti biasa Tuhan membedakan bangsa Israel. Tetapi ternak orang Israel yang di Goshen tidak ada yang mati satu pun. Maka Fir'aun menyuruh orang untuk meneliti kebenaran itu, berita itu. Dan ternyata benar bahwa ternak orang Israel tidak ada satu pun yang mati. Herannya, tetapi Fir'aun tetap berkeras hati. Heran ya. Dan tidak mau membiarkan bangsa Israel itu pergi. Itu Keluaran pasal 9 ayatnya yang ke-7. Nah, dengan tulah kelima ini, Tuhan sedang menunjukkan bahwa Hathor yang berbentuk dewa sapi itu, ibu dari para dewi, dan Apis itu dewa kerbau. Salah satu dewa kepala, pangkatnya tinggi kalau dalam dewa-dewanya Mesir itu. Mereka tidak berdaya apa-apa. Buktinya apa? Sapi-sapi mati, kerbau mati. Mana dewa sapi dan dewa kerbau itu? Gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Fir'aun ini berkeras hati terus. Ingat baik-baik, yang mengeraskan hati Fir'aun, bukan Tuhan. Kalau di awal Tuhan mengatakan, aku akan mengeraskan hatinya. Nah, memang Tuhan akan mengeraskan hati setelah tulah kelima ini. Jadi sebenarnya Fir'aun mempunyai kesempatan 5 tulah atau sebelumnya tongkat menjadi ular itu untuk bertobat, untuk menyerah minimal. Tapi Fir'aun mengeraskan hatinya sendiri. Akhirnya tulah ke-6, Tuhanlah yang mengeraskan hati Fir'aun. Nggak bisa balik lagi Fir'aun. Coba kita perhatikan ya. Tulah ke-6, Barah atau Borok ya. Itu Keluaran pasal 9 ayat 8 sampai 12. Musa dan Harun. Oh ya, tulah keempat dan tulah kelima tadi, Tuhan memperingatkan Fir'aun melalui Musa. Tapi tulah ke-6 nggak diperingatkan lagi. Ingat polanya. Tulah 1 dan 2 diperingatkan, tulah ketiga nggak. Nah, tulah keempat dan kelima diperingatkan, tulah ke-6 nggak diperingatkan lagi. Selalu begitu polanya. Musa dan Harun mengambil jelaga dari dapur peleburan sesuai perintah Tuhan, dan di depan Fir'aun menghamburkannya ke udara. Jadi nggak diperingatkan lagi, langsung dihambur. Lalu terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Borok. Kali ini para ahli sihir Mesir bahkan tidak dapat berdiri di depan Musa dan Harun. Karena apa? Karena mereka pun kena barah seperti semua orang Mesir. Jangankan meniru mereka sendiri, ahli sihir ini kena tulah juga. Hanya tanah Goshen yang tidak kena. Tapi kali ini, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sehingga tetap saja tidak mau mendengar Musa dan Harun. Keluaran 9 ayat 12. Nah, kali ini mulai tulah ke-6, Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Ya. Dengan tulah ini Tuhan sedang menunjukkan bahwa Imhotep, dewa obat-obatan orang Mesir, tidak berdaya. Mana? Mana dewa obat-obatanmu? Bisa ngobati? Gak bisa. Ahli-ahli sihir Mesir pun ketika meniru di tulah pertama dan tulah kedua itu, cuma meniru skala kecil. Yang kedua juga tidak bisa mengatasi tulah yang terjadi di seluruh Mesir. Ya, jadi mereka sebenarnya tidak berdaya. Untuk apa ikut dewa-dewa yang tidak berdaya itu? Tulah ke-7. Hujan es dan kilat. Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai 35. Kali ini kembali Tuhan memperingatkan Fir'aun dengan keras bahwa sebenarnya Fir'aun masih dibiarkan hidup. Sebenarnya kalau Fir'aun mau dimatikan oleh Tuhan, gampang.
Tapi Tuhan memperingatkan Fir'aun dengan keras bahwa sebenarnya Fir'aun masih dibiarkan hidup. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, dan turunlah hujan es, beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir. Belum pernah ada seperti itu. Sejak mereka menjadi suatu bangsa. Siapapun yang ada di luar rumah, hewan dan juga pohon, akan mati tertimpa oleh hujan es itu. Hujan batu gitu ya, batu es. Jadi semua yang di luar rumah pasti mati. Nah, dengan tulah ini, Tuhan sedang menunjukkan bahwa Nat, Dewi Angkasa, Isis, Dewi Kehidupan, dan Set, Dewa Pelindung Tanaman, tidak berdaya. Angkasa, hujan es, api berkilat-kilat, mana dewanya? Nggak ada. Dewi Kehidupan mana? Dimatikan semua yang tertimpa. Dewa Pelindung Tanaman mana? Tanaman-tanaman mati ketimpa oleh es. Ya. Tapi karena Tuhan mengeraskan hati Firaun, maka Firaun tidak berubah. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, yang tidak ada turun hujan es. Aneh juga ya, ajaib. Ini demonstrasi dari Tuhan kita bahwa Tuhan itu sangat berkuasa atas segala-galanya. Dewa-dewa itu nggak ada apa-apanya. Kalau Bapak Ibu ingat peta, Goshen itu ada di Mesir bagian utara. Bagaimana bisa terluput kalau bukan karena Tuhan? Ya. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini." Oh, Firaun mengaku bersalah kali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Firaun sudah ngaku sih sebenarnya. Bahkan Firaun meminta Musa dan Harun untuk berdoa kepada Tuhan. Guruh yang sangat dahsyat dan hujan es sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Firaun ini ya di masa lalunya kan ditulah-tulah sebelumnya janji juga, tapi buktinya ingkar janji. Kita lihat di tulah ketujuh ini, berani-beraninya ngaku dosa, ngaku bersalah. Berani-beraninya ya bahkan menambahkan, kamu boleh pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tapi apa yang terjadi? Meskipun Firaun berjanji akan melepaskan bangsa Israel, tetapi Musa tahu bahwa Firaun belum takut akan Allah. Hanya di mulutnya. Hanya tanaman gandum dan sekoi yang tidak mati. Kenapa? Karena belum musimnya. Jadi belum besar. Jadi nggak mati. Ya. Dan ternyata benar ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti. Maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Ingat, mulai tulah kelima, Tuhanlah yang mengeraskan hati Firaun. Di Keluaran 9 ayat 35 dijelaskan di situ bahwa berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Kenapa Firaun berkeras hati? Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Memang Tuhan merencanakan mengeraskan hati Firaun di tulah ini juga. Tulah ke-8. Tulah ke-8 ini belalang, Bapak Ibu. Kembali Musa dan Harun memperingatkan Firaun. Bapak Ibu masih ingat polanya? Diperingatkan 2 kali, lalu tidak diperingatkan. Diperingatkan 2 kali, lalu tidak diperingatkan. Nah, yang ke-8 ini diperingatkan sekali lagi. Kembali Musa dan Harun memperingatkan Firaun.
Berapa lama lagi Fir'aun akan menyerah? Itulah berikutnya. Belalang akan memenuhi Mesir dan memakan habis segala pohon yang masih tersisa dari hujan es. Ada sisa sedikit rupanya. Dimakan belalang, habis sekalian semuanya. Kali ini, para pegawai Fir'aun pun berkata kepada Fir'aun, agar membiarkan orang Israel pergi, agar Mesir tidak binasa. Kalau begini caranya, terus-menerus kita semua mati nanti Fir'aun. Para pegawainya pun menasihatkan Fir'aun agar udah suruh pergi saja. Kalau begini caranya semua kita nanti mati loh. Gitu. Ya. Lalu Fir'aun memanggil kembali Musa dan Harun. Tapi hanya mengizinkan laki-laki saja yang pergi. Nawar terus ini. Fir'aun ini memang. Oke. Padahal yang dimaksud seluruh Israel harus pergi. Tapi Fir'aun menawar. Ia hanya mengizinkan laki-laki saja yang pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir. Fir'aun ini sengaja ini. Langsung diulurkan tangannya ke atas tanah Mesir. Maka belalang meliputi seluruh daerah Mesir. Belum pernah ada belalang sebanyak ini. Dan tidak akan pernah ada lagi yang sebanyak itu. Bapak Ibu, bayangkan kalau seluruh Mesir ada belalang. Waduh. Bayangkan kalau kita lagi sumbung ini belalang di mana-mana. Waduh, mengerikan ya. Dengan tulah ini, Tuhan sedang menunjukkan bahwa Isis, dewa kehidupan, dan Set, dewa pelindung tanaman, tidak berdaya. Dewa-dewa Mesir itu tidak berdaya. Sebenarnya tulah ini sekaligus mempermalukan dan menghukum dewa-dewa Mesir itu. Ya, oke, selanjutnya. Maka segeralah Fir'aun memanggil Musa dan Harun, serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan, Allahmu, dan terhadap kamu. Ngaku lagi berbuat dosa. Waduh, Fir'aun ini benar-benar deh. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku. Untuk sekali ini saja. Waduh, manis sekali mulutnya ya. Dan berdoalah kepada Tuhan, Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku, daripada Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Keluaran 10 ayat 20. Ingat ya Bapak Ibu, sejak tulah kelima, Tuhanlah yang mengeraskan. Sejak tulah ke-6, tulah ke-1 sampai tulah ke-5 yang mengeraskan hati adalah Firaun sendiri. Oke, kita lanjutkan dulu. Tulah ke-9, gelap gulita di seluruh Mesir. Ini bisa dibaca kisahnya di Keluaran 10 ayat 21 sampai 29. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi tulah ke-9 ini juga tidak ada peringatan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Orang tidak bisa lihat satu sama lain, belum ada listrik. Ya, hanya ada api kecil mungkin ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. 3 hari. Waduh, lama loh. Bapak Ibu sekalian, dalam kisah tulah di Mesir ini, banyak orang tidak percaya bahwa tulah ini terjadi. Orang menggunakan ilmu pengetahuan untuk menjustifikasi kejadian-kejadian ini. Misalnya tulah ke-9 ini. Mana orang berpikir kalau gelap itu pasti gerhana matahari. Mana bisa gerhana matahari selama 3 hari. Nah, lalu sebagian ilmuwan mengilmiahkan hal ini.
Oh, mungkin di zaman itu ada gunung meletus di dekat situ. Sehingga abunya itu menutupi Mesir selama 3 hari. Itu yang terjadi. Diteliti, dianalisa, mungkin seperti itu, mungkin. Karena meletusnya gunung itu kira-kira persis di zaman ini, gitu. Tapi apapun kejadiannya, itu tidak kebetulan. Ya, Tuhan bisa berbuat mujizat dengan caranya sendiri, bisa juga memakai gejala alam untuk melakukan kehendaknya. Tidak masalah sama sekali, Bapak Ibu. Yang penting adalah kejadian ini adalah rencana Tuhan. Memang Tuhan yang buat, gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Nawar lagi rupanya Firaun nih. Kalau sebelumnya laki-laki saja yang boleh pergi. Terus, ya sudah beribadah boleh, tapi di Mesir saja. Ini nawar lagi. Tapi kambing, domba, lembu sapimu jangan dibawa ya. Kalau anak-anakmu boleh deh dibawa. Nawar terus ini Firaun ini. Tidak kapok-kapoknya. Ya. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami. Supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Untuk jadi korban. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami. Dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Makanya membawa seluruh ternak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Oke. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Di tulah ke-9 ini juga Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku." Lalu Firaun mengusir Musa dan Harun. "Pergilah daripadaku, awas kau. Jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Dibalas sama Musa. "Tepat seperti ucapanmu. Aku takkan melihat mukamu lagi." Gitu. Ya. Dengan tulah ini, tulah ke-9, yaitu gelap gulita. Tuhan sedang menunjukkan bahwa Dewa Ra atau Re itu dewa matahari loh. Aten, Atum, dan Horus, semuanya dewa-dewa yang berkaitan dengan matahari. Ternyata tidak berdaya mana matahari bersinar. Ditutup 3 hari oleh Tuhan. Gelap gulita seluruh Mesir. Ya, ini luar biasa ini. Barulah tulah terakhir diluncurkan dengan peringatan sangat keras, yaitu kematian anak sulung. Tinggal 1 tulah lagi Tuhan mendatangkan tulah atas Firaun, sehingga ia akan membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Seluruh anak sulung di tanah Mesir akan mati. Bahkan anak sulung hewan pun akan mati. Akan terjadi tangisan hebat di seluruh Mesir. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan pernah terjadi lagi. Tetapi Firaun tidak mendengarkan peringatan itu. Diperingatkan dengan serius loh, mati nanti seluruh anak sulung di Mesir. Tapi Firaun nggak percaya, anggap enteng. Padahal Firaun sudah melihat 9 tulah sebelumnya loh. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari Mesir. Itu Keluaran 11 ayat 10. Ya, kita lanjutkan dulu.
Hal itu membuat Musa sangat marah kepada Firaun. Firaun ini kebangetan. Lalu bangsa Israel diperintahkan mengolesi tiang pintu dan bagian atasnya dengan darah anak domba atau kambing jantan yang berumur setahun yang tidak ada cacat celanya. Maka tulah ini akan lewat dari rumah yang terdapat tanda ini. Peristiwa ini akan kita bahas di Rabu depan dengan tema khusus Paskah. Paskah di zamannya Musa. Sekaligus kita akan tuntaskan apa Paskah yang sebenarnya. Sebab setiap kali kita menemui satu topik, kita tidak boleh berhenti di Perjanjian Lama. Kita harus tuntaskan sampai akhir Alkitab. Apakah itu masih berlaku? Ataukah itu sudah disempurnakan atau bagaimana? Ya. Jadi seluruh bangsa Israel diberi petunjuk supaya tidak ikut kena tulah kematian anak sulung ini dengan cara mengoleskan darah anak domba atau kambing yang berumur setahun yang tidak bercacat celah di pintu kiri kanan di tiangnya, kemudian di atasnya. Ya. Lalu Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, termasuk anak sulung Firaun, kecuali rumah orang Israel yang ada tanda darah di pintunya. Bapak Ibu kalau perhatikan ilustrasi di sebelah kanan ini, ada gambar malaikat keluar dari pintu orang Mesir. Karena di pintu ini tidak ada darah, maka anak sulung mati semua di Mesir. Ini hanya ilustrasi ya Bapak Ibu. Oke. Lalu Firaun membiarkan bangsa Israel pergi. Orang Mesir pun mendesak. Bahkan orang Mesir saja mendesak agar mereka cepat pergi dah. Sebab nanti kami mati semua, kata mereka. Bahkan membekali bangsa Israel dengan barang-barang emas, perak, kain-kain serta ternak. Mereka kasih bekal, cepat pergi dah, nanti kita mati semua. Orang Israel tidak sempat membuat roti beragi. Karena harus buru-buru pergi, maka adonan roti itu belum dikasih ragi. Diangkat langsung, dibawa pergi. Itulah cerita roti tidak beragi. Nanti kita akan bahas lebih detail Rabu depan. Ya. Nah, dengan tulah ke-10 ini, Tuhan sedang menunjukkan bahwa Firaun yang dianggap sebagai putra dewa Ra, dewa matahari, dan Osiris, dewa pemberi kehidupan, tidak berdaya sama sekali. Tuhan sering berkata, akulah Tuhan. Ya. Nah, makanya jangan main-main sama Tuhan. Jadi 10 tulah ini memang ditujukan untuk memaksa Firaun agar melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dengan cara menghukum dan mempermalukan dewa-dewa Mesir langsung. Sekaligus membuktikan kekuasaan Allah Israel Tuhan. Melalui tulah-tulah inilah baik orang Israel maupun orang Mesir menjadi tahu bahwa Tuhan adalah Elohim atau Allah yang berkuasa atas semuanya. Ya, coba kita baca salah satu ayatnya, Keluaran 6 ayat 6 sampai 8. Kita baca dulu ya. Keluaran pasal 6 ayat 6 sampai 8. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu.
supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ekspresi akulah Tuhan mestinya membuat kita semua takut. Suatu hari nanti kita akan buat, entah kapan, saya akan buat satu seri khusus dengan judul Yesus. Nanti kita akan tahu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengaku, akulah Tuhan, atau akulah Dia. Tidak ada yang berani. Tapi Tuhan Yesus yang mengatakan, akulah Dia. Bukti-bukti sudah banyak sekali. Kalau orang belajar Alkitab, ia akan tahu Dialah Tuhan yang benar. Kita bersyukur dan kita beruntung kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab ialah Tuhan yang benar. Oleh sebab itu, mari kita lakukan kehendak-Nya. Jangan cuma setuju di pikiran. Jangan cuma amin di mulut. Hidup kita mesti berubah, Bapak Ibu. Amin ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi pola tulah ini seperti tadi sudah saya jelaskan, itu rupanya ada polanya, Bapak Ibu. Tulah pertama dan yang kedua didahului oleh peringatan yang disampaikan oleh Musa ke Fir'aun. Tulah ketiga nggak ada peringatan, langsung diluncurkan. Nah, tulah keempat, kelima didahului lagi oleh peringatan lagi. Musa harus pergi ke tepi sungai Nil di mana Fir'aun setiap pagi ke sana menyampaikan tulah gitu ya, memperingatkan dulu. Tulah ke-6 tidak ada peringatan lagi. 7 dan 8 ada peringatan lagi kepada Fir'aun. 9 nggak ada peringatan lagi. Tulah ke-10 diawali dengan peringatan sangat serius kepada Fir'aun. Nanti anak sulung seluruh Mesir mati, termasuk anak sulungmu. Bahkan anak sulung hewan-hewan pun mati. Tapi karena Fir'aun nggak mau mendengarkan, tulah itu diluncurkan. Tapi sebelumnya, orang Israel diberi perintah untuk mengoleskan darah. Darah domba atau kambing yang masih berumur 1 tahun yang tidak bercacat celah. Maka maut akan melewati rumah itu. Waduh, ini luar biasa ya. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa Fir'aun mengeraskan hatinya sendiri selama 5 tulah yang pertama. Kemudian Allah mengeraskan hati Fir'aun di 5 tulah berikutnya. Keluarlah akhirnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan ini sangat penting. Karena apa? Karena akan menjadi bangsa Israel. Dan kelak melahirkan Mesias. Ingat ya, kalau kita belajar perjanjian lama, itu dalam rangka menelusuri silsilah atau genealogi dari Mesias. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ringkasan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Tulah pertama sampai tulah ke-10. Apa itu tulahnya? Ayatnya ada di mana? Dan dewa-dewa Mesir apa yang dihukum atau dipermalukan? Ini saya sudah buat ringkasannya. Bapak Ibu bisa diulang-ulang atau bisa difoto pakai handphone untuk catatan. Ya, kalau Bapak Ibu mengajar atau sharing ke teman-teman, bisa pakai data ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot.
Ini Bapak Ibu, eh, perjalanannya ini dari Ramses menuju Sukot. Ya, sebentar saya rubah dulu warnanya. Ya, dari sini Ramses menuju Sukot. Ya, ini Ramses, ini Sukot. Jadi nanti rutenya akan kita bahas pada sesi-sesi mendatang. Dia akan terus. Ya, oke. Juga, yang berangkat dari Ramses ke Sukot itu kira-kira 600.000 orang. Laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Belum dihitung maksudnya anak-anak. Laki-laki saja 600.000 orang. Bayangkan. Jadi berjalan kaki loh itu. Rombongan besar sekali. Membawa emas, perak, ternak. Makanya perjalanannya menjadi lama karena jalan kaki dan rombongan besar. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Ingat, mereka buru-buru sehingga adonan roti itu belum sempat diberi ragi. Sebab adonan itu tidak beragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesuai dengan nubuatan ketika sesi-sesi sebelumnya dikisahkan, nanti umatku akan tinggal 430 tahun lamanya menjadi budak di Mesir. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Keluarlah bangsa Israel dari Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel. Turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di Rabu mendatang kita akan bahas tentang Paskah di zaman Musa. Tentu saja kita akan bahas juga Paskah setelah Perjanjian Baru dan seterusnya. Agar topik Paskah menjadi tuntas. Jangan berhenti di Perjanjian Lama, ya. Oke, saya share-nya saya matikan dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita sudah belajar bahwa akulah Tuhan, kata Tuhan, yang berkuasa atas segalanya. Ya. Jadi Tuhan berkuasa atas segalanya. Lalu karena Fir'aun mengeraskan hatinya dalam 5 tulah yang pertama, maka Tuhan mengeraskan hati Fir'aun di 5 tulah berikutnya. Sehingga akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Itulah kehendak Tuhan yang harus terjadi. Tuhan memastikan kehendaknya terjadi dengan kuasanya. Oleh sebab itu kita harus mengambil hikmatnya. Tuhanlah yang berkuasa atas seluruh yang ada, termasuk dewa-dewa yang dipercaya banyak orang. Jangan mengabdikan diri pada dewa-dewa apapun bentuknya, dengan ilah-ilah lain, termasuk ilah yang tidak kelihatan, apapun. Sebab Tuhan kita berkuasa atas semuanya. Hendaknya ini menjadi peringatan akan kita, supaya kita tidak mengeraskan hati. Sebab kalau seseorang mengeraskan hati terus-menerus, tidak mau bertobat, maka Tuhanlah yang akan mengeraskan hati kita. Tentang mengeraskan hati Fir'aun akan kita bahas dalam sesi khusus dengan judul yang sama, mengeraskan hati Fir'aun. Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian.
Tuhan memberkati kita semua. Oh, sudah ada Pak. Kita langsung ke penanya pertama, Ibu Rina, silakan. Ibu Rina. Ibu Rina, unmute, silakan. Halo, shalom Pak. Shalom. Pak, mau nanya Pak. Oh ya, benar. Yang tulah ke-6, itu jelaga apa ya Pak? Jelaga itu abu dapur, Bu. Oh. Jadi abu dapur di itu loh. Di zaman dulu ada peleburan, ya pembakaran arang lah dalam bahasa sederhananya. Arang-arangnya itu ditabur. Sama itu Pak, yang terakhir, yang pas keluar 430 tahun, keluar dari Mesir. Ya. Pasukan Tuhan itu pasukan Tuhan siapa Pak? Maksudnya bangsa Israel. Bangsa Israel itu disebut pasukan Tuhan, umat Tuhan. Ya. Ya Pak. Makasih ya Pak. Ya, Tuhan berkati. Ada lagi? Silakan. Belum ada Pak. Oh, kok tumben tidak ada pertanyaan ya? Baik. Oh, ada, silakan. Pak Giustawan, Andreas, silakan Pak. Pak Giustiawan, silakan. Tolong di-unmute Pak. Ya, selamat malam Pak Bibi. Selamat malam. Mau bertanya ya, kalau mengeraskan hati itu, contohnya tuh gimana mengeraskan hati? Mengeraskan hati itu gini Pak. Misalnya firman Tuhan begini, bertobatlah. Enggak mau aku bertobat. Bandel Pak maksudnya. Tidak nurut. Itu mengeraskan hati. Menolak gitu ya Pak ya? Menolak, betul. Padahal sudah melihat mujizat begitu hebat, ancaman begitu hebat. Masih bandel, mengeraskan hati. Keras. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Ibu Yuliana, silakan unmute. Shalom Pak Wisnu. Shalom Bu. Iya, ada 2 pertanyaan Pak. Ya, Yang silakan. pertama Pak, pada saat tulah ke-8, waktu belalang, dikatakan bagaimana Firaun itu memanggil Musa dan Harun berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini aja dan berdoalah kepada Tuhan supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Pertanyaan saya begini Pak, setelah tulah ke-5 Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, seolah-olah pas ketika tulah ke-8 ini Firaun itu seolah-olah bertobat dan pengen banget diampuni oleh Tuhan. Nah, pertanyaan saya mohon pencerahan Pak. Apakah ini Tuhan tahu ini dia pura-pura? Itu yang pertama. Atau yang kedua timingnya sudah telat begitu Pak? Oke. Kita Saya jawab Tuhan langsung dulu ya Bu. Monggo, Saya jawab dulu ya. Ini Bu, kalau kita baca, maka sebenarnya Firaun berpura-pura. Jadi Musa tahu bahwa sebenarnya Firaun nggak takut Tuhan, supaya dilepas saja gitu. Buktinya apa? Nanti terbukti Bu. Kalau tulah ke-8 dia benar-benar bertobat, tentunya tulah ke-9 nggak ada, tulah ke-10 juga nggak ada. Apalagi seterusnya. Ya, Tuhan itu tidak mengeraskan hati manusia itu begini, lalu otaknya diprogram terus tidak sadar menjadi keras. Bukan begitu juga. Mekanisme Tuhan itu tidak begitu. Manusia itu bagaimanapun tetap sadar. Ya, itu bisa kita buktikan di seluruh Alkitab. Ya, nanti ada topik khusus tentang mengeraskan hati Firaun ini. Ya, nah tapi itu Firaun sudah terbuktikan Bu, dari dulu Firaun ingkar janji. Dan Tuhan tahu hal itu. Makanya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Gitu. Terima kasih Pak. Berarti Tuhan tahu kedalaman hati Firaun. Betul. Pura-pura ya Pak ya. Betul. Ya. Oke, pertanyaan kedua boleh ya Pak ya? Ya, silakan. Dikatakan tulah pertama air sungai Nil menjadi merah darah begitu dan 7 hari Pak. Ya. Orang Mesir minum apa ya saat 7 hari itu kita tahu tanpa cairan tidak bisa begitu manusia. Oke. Mohon pencerahannya Pak. Baik. Saya rasa orang Mesir punya persediaan air ya, yang sudah ada, yang tidak menjadi darah. Kalau nggak mati semua sih. Ya.
ada persediaan. Cuman persediaan itu akan habis pasti. Bayangkan kalau Sungai Nil menjadi seperti darah, nggak ada yang bisa diambil kan, tinggal persediaan di rumah. Bahkan di kebun-kebun, di mana saja, semua jadi darah loh. Jadi kemungkinan besar persediaan di rumah masih ada. Makanya cuma 7 hari begitu ya, Makanya Pak? cuma 7 hari. Kalau 1 bulan mati semuanya. Iya, makasih banyak Pak Wigno, Tuhan memberkati. Tapi ya, Tuhan berkati. Iya. Kita mestinya belajar loh dari hal ini. Kita itu jangan mengeraskan hati. Kalau kita mengeraskan hati, nanti suatu hari dikeraskan Tuhan loh. Itu kalau dalam perjanjian baru ada kejadian menghujat Roh Kudus. Itu sama itu, mengeraskan hati dan tidak mau lembut lagi. Itu menghujat Roh Kudus, makanya tidak diampuni. Gitu. Ya, makanya kita harus punya hati yang lembut. Siapapun kita, jangan merasa sudah pinter. Bahkan kalau ada di antara kita yang sudah doktor teologi, jangan merasa pinter. Harus rendah hati. Dibaca lagi Alkitab. Jangan cuma berdasarkan buku, ya. Semua harus mengerti. Gitu. Ya, jangan sampai Tuhan yang mengeraskan hati kita. Oke, selanjutnya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Ibu Indria, silakan Ibu Indria. Ibu Indria, silakan. Unmute dulu ya. Salam Pak Wigno. Shalom, Bu. Ya, untuk pertanyaannya, 2 pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Pak Wigno. Oh, Nah, oke. Ada lagi, Bu. 3, untuk berkaitan dengan mengeraskan hati, Ya. bagaimana kalau dengan di lingkungan kita kalau ada orang yang mengeraskan hati, bagaimana sikap kita, Pak? Bagaimana cara mengingatkannya? Baik. Jadi kalau ada orang yang mengeraskan hati, kita kan di perjanjian baru sudah jelas, kita adalah murid Kristus. Kita harus menjadi saksinya Kristus. Kalau ada orang yang berkeras hati karena tidak mengerti atau ngotot maunya sendiri, ya kita sampaikan dengan baik-baik peringatan bahwa jangan begitu. Tapi kalau tetap mengeraskan hati dan malah ngajak berantem, ya sudah kita diam saja. Tapi kita harus tidak boleh jadi sandungan. Kita harus jadi berkat. Itu tetap harus. Nah, siapa tahu suatu hari kalau dia sudah lembut hatinya mau bertobat. Nah, kalau mereka bertobat, kita terima lagi. Tapi kalau nggak mau bertobat sampai mati, ya Tuhanlah hakimnya. Gitu aja. Kita lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Gitu, Bu Indra. Ya. Iya. Apakah boleh menghindar gitu, Pak? Soalnya kemarin ada ada pertemuan di Zoom juga sih di gereja. Terus ada diskusi kecil-kecilan gitu. Terus kami menyampaikan tentang kebenaran, tapi mungkin karena persepsi kami sudah berbeda ya Pak, karena kami sudah sering mendengarkan Pak Eras dan juga ikut PA. Jadi bangunan berpikir kami tidak sama dengan mereka, tetapi ketika kami menyampaikan seharusnya ini loh yang benar, tapi mereka memahaminya itu berbeda seperti itu Pak. Jadi, ya, mengerti. salah sangka, malah menyalahkan gitu Pak. Maksud kami itu tidak seperti itu. Mereka itu kayak apa ya, permulaan Adam dan Hawa saling menyalahkan itu ya. Ya, memang di dunia ini nggak semua pengertiannya seperti kita, nggak. Ada orang yang masih berbeda. Dan biasanya orang yang berbeda itu kalau ngotot percuma dijelaskan. Iya, tapi benar. kalau dia mau belajar, nanti dia akan tahu iya juga ya gitu. Nah, dalam kasus itu, kalau ada orang yang ngotot, kita juga nggak perlu ngotot juga. Sia-sia sih. Ya sudah, kita diam saja. Nanti kalau suatu hari dia bertanya atau apa, ya kita jawab lagi. Atau kalau dia lagi membutuhkan pertolongan, ya kita tolong. Dengan perbuatan kita mengalahkan banyak orang. Dengan perbuatan baik kita akan menunjukkan kasih kita kepada orang. Sehingga akhirnya orang memperhitungkan apa yang kita bicarakan itu benar kali ya. Karena perbuatannya benar. Gitu. Gitu, Bu.
Iya, baik Pak Wigno. Ya. Terima Nggak perlu kasih. ngotot-ngototan, Bu. Nanti rugi, capek, uratnya kenceng-kenceng. Kami berdua sama suami tahan-tahan. Anggap aja latihan, Bu, emosi. Nggak apa-apa gitu. Anggap aja ini anak kecil nih, nggak ngerti apa-apa, ngotot gitu aja. Ya. Oke, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Wigno. Oke. Berikutnya. Berikutnya siapa urutannya? Pak Pantas Penggabean, Pak. Pak Pantas. Silakan, unmute Pak. Pak Pantas atau Ibu Eni yang mau bertanya? Pak Wigno, Ya, Bu. saya mau nanya. Saya mau Ya. nanya ya, Pak. Ya. Itu kan ada tulah dari 1 sampai 10 ya, Pak. Ya. Itu berapa lama masanya, Pak? Oh, berapa lama ya? Iya. Saya tidak pernah menghitung, Bu. Belum hitung. Atau di Apakah Alkitab juga nggak dijelaskan ya? nggak dijelaskan rasanya? Cuma, ya, nggak bisa dihitung, Bu. Karena nggak ditunjukkan kalendernya. Dijabarkan ya? Ya, nggak dijabarkan. Ya. Kalau ada orang yang mengira-ngira ya bisa saja cuma mengira-ngira sih. Jadi maksudnya gini, Pak, antara tulah pertama dan tulah kedua gitu, itu tenggang waktunya berapa lama gitu, Pak? Nggak dijelaskan ya? Kan ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, lain-lain tuh, Bu. Tapi nggak semua disebutkan harinya. Oh, jadi ada yang disebutkan, ada yang tidak ya, Pak? Iya. Contohnya yang kegelapan gelap gulita tadi, kan 3 hari itu, Bu. Iya. Kalau Iya. yang air sungai Nil menjadi darah itu 7 Iya. hari. Nah, kalau yang lain, nggak tahu, nanti coba kita baca lagi ya. Iya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak Wigno. Oke, Tuhan Berkati. berkati. Ya, selanjutnya Pak Ibu Natalia Lian, silakan. Silakan Ibu, unmute. Bu Natalia. Pak, Shalom, selamat malam. Shalom, Bu. Silakan. Kebetulan hari ini anak-anak saya juga pada lagi ikut dengerin. Oh, luar biasa. Jadi mereka yang ada pertanyaan sebenarnya. Ya, silakan. Halo Pak, Ya, ada 2 pertanyaan mengenai dewa-dewa. boleh. Pak, kan semua di dunia ini diciptakan oleh Allah. Jadi Ya. yang pertanyaan saya, untuk apa Allah menciptakan dewa-dewa ini ya Pak? Oke, mengerti. Itu pertanyaan pertama. Ya. Yang kedua? Yang kedua, kalau memang ada, di zaman sekarang masih ada nggak mereka Pak? Oke, jelas. Saya jawab langsung saja ya. Kamu siapa namanya? Amanda Pak, Amanda. Kamu kelas berapa sih? kelas 11. Kelas 11 ya? Waduh, kamu pasti cerdas sekali. Oke. Untuk apa dewa-dewa itu diciptakan? Saya mau jawab ya. Allah tidak pernah menciptakan dewa-dewa itu. Yang menciptakan dewa-dewa itu manusia. Bikin patung, dianggap dewa, disembayangin. Itu kan manusia yang buat patung. Memangnya patung itu jatuh dari langit? Kan enggak. Jadi manusia itu aneh loh sebenarnya. Dibuat patung dari tanah liat, udah jadi dicat, dikasih rupa, terus disembah-sembah sendiri. Aneh nggak sih? Iya nggak? Tuhan tidak menciptakan hal itu. Mana ada? Nggak ada. Manusia suka mencari-cari sendiri. Padahal itu semua tidak berguna. Bahkan sampai zaman modern ini kan begitu. Banyak orang punya berhala kan, bentuknya patung. Nggak berguna itu. Malah bisa dipakai oleh setan. Roh-roh jahat masuk ke situ, seolah-olah bisa gerak. Padahal itu patung biasa. Jelas ya, Amanda ya? Ya jelas Pak. Yang kedua, apakah ada sampai hari ini? Nggak ada. Ya itu tadi yang ada ya manusianya bikin patung sendiri. Percaya di pohon-pohon tertentu ada dewa, ada apa. Itu kan manusianya yang buat-buat. Padahal Tuhan sudah bikin suatu aturan jelas sekali nanti di sesi mendatang. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Gitu. Jangan ada berhala apapun. Akulah Tuhan. Gitu. Begitu ya Amanda ya.
Ya, Terima Pak. kasih banyak Makasih, ya, Pak. Pak. Tuhan pasti berkati kamu. Kamu belajar yang pinter, kerja keras, tapi harus takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Terima kasih. sertai kamu, mama kamu, semua sekeluarga. Ya, Amin. mantap ya, amin. Thank you, Pak. Ya, Tuhan berkati. Pak Kamu siapa namanya? Audrey. Audrey. Oh, Audrey adiknya Amanda atau Mereka istrinya? kembar 3, Pak. Oh, kembar 3. Cewek 3. Waduh. Itu berkat loh, Bu. Di Iya. perjanjian lama itu kalau punya keturunan apalagi kembar itu, waduh itu rezeki. Oke, Tuhan berkati. Ya. Ya, Oke, selanjutnya berikutnya Bapak Ferdinand, Pak. Pak Ferdinand. Silakan, Pak. Iya, selamat malam, Pak. Oh, ya, Nando. Ya. Ini kenalan baik saya ini. Silakan. Apa? Ini pertanyaan saya tentang mengeraskan hati, Bapak. Ya. Tentang Yudas. Kan waktu mencelupkan roti itu kan firman Tuhan Yesus berkata, siapa yang mencelupkan roti bersama-sama dengan aku, ya dan seterusnya. Nah, Ya. seharusnya kan dia udah tahu. Tapi apakah hatinya udah dikeraskan Tuhan untuk memuluskan rencana penyaliban Tuhan Yesus atau seperti apa, Bapak? Terima kasih. Baik. Di Alkitab tidak ditulis bahwa Yudas dikeraskan hatinya oleh Tuhan, tidak. Jadi itu karena Yudas memang merencanakan hal itu. Akhirnya Yudas sadar bahwa itu salah, ia menyesal. Dia mengembalikan 30 keping perak itu ke para ahli agama, lalu dia gantung diri. Nah, ini salah. Mestinya kalau dia mengembalikan itu, lalu dia menangis dan dia bertobat, dia gantung diri, ya salah lagi. Hari ini banyak sekali orang yang menyesal akan kesalahannya. Tapi tidak bertobat. Cuma menyesal biasa, percuma. Yang penting harus bertobat. Bertobat itu apa sih? Bertobat itu berubah. Gitu. Begitu ya. Pak Nando ya. Pak Nando ini seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu, di GPDI kakak ipar saya. Oke. Tuhan berkati. Berikutnya. Saudara Michael Lambonan, silakan. Pak Michael, silakan. Shalom, Pak Bignyong. Shalom. Perkenalkan, saya Michael dari Manado, Pak. Manado. Ya, sudah lama ikut video-video Bapak di YouTube. Baru sekarang mau ikut Zoom. Oh, ya. Soalnya, sudah ikut ini? Kitab Kejadian yang 50 sesi sudah ya? Iya, Pak. Oh, mantap. Ya, silakan. Saya ikut Zoom karena pengen lihat komentar-komentar atau pertanyaan dari teman-teman. Soalnya ada beberapa video yang nggak ada pertanyaannya. Ya, benar. Karena menurut saya ada yang tidak di pikiran saya untuk bertanya, tapi teman-teman lain bertanya gitu loh, Pak. Ya, itu benar sekali. Benar sekali. Jadi saya pengen ikut mendengarkan. Ya. Hari ini ada pertanyaan nggak? Iya, ada pertanyaan, Pak. Nah, silakan. Ada 2 ya. Pertama, ya. Pak, sebenarnya kan manusia mencari Tuhan atau dewa-dewa yang menurut mereka paling hebat. Bahkan malah mereka buat sendiri patung untuk disembah, toh. Ya. Padahal waktu itu kan Tuhan Allah sudah menunjukkan bahwa Dialah Tuhan yang paling berkuasa. Ya. Pertanyaan saya, kenapa atau apa sih yang membuat manusia seperti Firaun atau orang-orang Mesir tidak mau percaya kepada Tuhan Allah Israel, atau malah mereka hanya takut akibat tulah itu dan menyuruh Israel pergi dari tanah mereka? Ya. Yang kedua pertanyaannya? Yang kedua, seberapa penting orang Israel bagi Firaun selain karena kerja paksa ya Pak, karena itu pasti menguntungkan Mesir. Sehingga Firaun sendiri rela kena tulah atau bahkan hampir dibunuh atau hampir terbunuh karena akibat tulah itu. Ya. Itu aja Pak, terima kasih. Itu aja, oke, baik. Ya. Yang pertama, mengapa sih
manusia itu kok nggak percaya sama Tuhan yang benar, gitu ya. Iya, Pak. Ya. Kemungkinannya ada banyak. Yang pertama, tidak tahu Tuhan yang benar yang mana. Karena diajar salah. Yang kedua, memang tidak mau tahu, tidak mau belajar. Ya, kemungkinan dua ini. Yang ketiga memang bandel, nggak mau tahu sama sekali. Dikasih tahu juga nggak mau tahu. Sudah melihat mujizat, tetap tidak percaya. Nah, mengapa demikian? Nah, kamu mesti perhatikan zaman sekarang. Sama aja, mengapa sekarang orang tidak percaya Yesus? Kenapa? Mengapa? Ya, itu dia. Nah, itu. Sekarang kan banyak manusia masih seperti itu kan. Nah, iya, mengapa? Satu, ia diajar salah. Mereka pikir Yesus bukan Tuhan. Yesus itu nabi biasa. Bisa juga begitu kan? Atau Yesus itu siapa? Sama aja lah Yesus atau dewa-dewa saya juga sama. Nah, pikirannya salah, nggak mengerti. Nggak ngerti Alkitab juga. Nggak usah bicara agama lain deh. Yang sesama Kristen juga banyak yang nggak belajar. Di mulut mengaku percaya, tapi perbuatannya tidak menggambarkan ia orang percaya. Jahat terhadap sesama. Tidak jadi berkat. Pelit. Menipu sana, menipu sini. Bermain politik kotor, dan sebagainya. Nah, itu bagaimana? Iya kan? Makanya semuanya keputusan diri sendiri. Tapi Tuhan itu luar biasa, sabar. Selama kita hidup, masih ada kesempatan. Sebenarnya jadi manusia itu sederhana. Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Aku mau cari Engkau. Lah, bacalah Alkitab, bacalah semua kitab. Kau pilih yang mana, nanti kau tahu yang benar yang mana. Masalahnya orang baca aja nggak mau. Padahal Tuhan sudah sediakan informasinya, kebenarannya. Tinggal dibandingkan, kau mau yang mana. Nanti kau tahu siapa yang benar. Dari buahnya kamu akan tahu yang mana yang benar. Itu jelas banget tuh. Ya. Jadi, ya, oke, yang kedua. Memangnya Israel penting sekali. Bangsa Israel itu tegar tengkuk. Jadi Tuhan memilih Israel bukan karena kebaikannya Israel, bukan. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, ingat tuh di sesi-sesi yang lalu. Berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Melalui keturunanmu seluruh dunia akan mendapat berkat. Maksudnya apa? Berkat Mesias. Juru selamat akan lahir dari keturunanmu. Yang mana keturunannya? Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Nah, Yakub itu kan Israel. Jadi bangsa ini adalah umat pilihan Tuhan yang dipilih untuk melahirkan Mesias. Sehingga Tuhan sangat membela bangsa ini. Ya, bukan itu, Pak. Maksud saya, seberapa penting Israel bagi Raja Firaun, Pak? Oh, Firaun hanya ingin memanfaatkan tenaganya saja, kerja paksa. Kan enak, murah, gratis. Itu saja, gratis. Kerja paksa. Ya kan? Nggak ada yang lain, cuma itu saja. Karena jumlahnya banyak, jadi itu tenaga kerja gratis yang banyak sekali. Gitu. Bahkan jumlah bangsa Israel lebih banyak daripada penduduk Mesir sendiri ketika itu. Begitu ya? Ya, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Yo, God bless you. Mikael, kamu ada di kota mana? Di Manado, Pak. Oh, Manado. Oke, baik. Ya. Oke, berikutnya. Ya, selanjutnya. Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Selanjutnya Saudara Stevi, silakan. Selamat malam Pak Wigno, saya mau tanya. Selamat malam. Kamu siapa namanya? Stevi. Stevi. Oke, baik. Yuk, silakan. Kenapa Allah di zaman dulu seperti terlihat kejam? Kejamnya kayak dikit-dikit langsung berurusan dengan nyawa. Berbeda dengan zaman sekarang seperti penuh kasih gitu. Ya, oke, mengerti. Kamu, Stevi, kamu cerdas sekali ya. Bisa teliti seperti itu. Oke.
Di zaman Perjanjian Lama, seolah-olah Allah itu begitu kejamnya, seolah-olah. Di Perjanjian Baru, seolah-olah tidak kejam. Ini istilahnya tidak tepat kalau kejam. Allah itu tegas. Ya, di Perjanjian Baru sama, Allah itu tidak berubah. Coba kamu baca Ananias dan Safira yang menipu Tuhan. Langsung mati hari itu juga. Saat itu juga. Jadi sama sebenarnya. Yang beda apa? Yang beda adalah perlakuan Tuhan terhadap umatnya. Perlakuan Tuhan terhadap manusia. Beda. Itu seperti gini loh. Seperti mama kamu kalau memperlakukan kamu waktu baby, tentu beda dong dengan hari ini. Beda. Beda situasi. Nah, apakah mama kamu berubah cintanya? Enggak. Kamunya yang berubah. Makin dewasa, makin dewasa. Sama, umat Perjanjian Lama belum dewasa, sudah begitu. Umat Perjanjian Baru dituntut untuk dewasa. Kenapa? Karena Tuhan sudah hadir mengajarkan kebenaran. Jadi dituntut dewasa. Soal Tuhan tegas atau tidak, tetap tegas. Cuma Perjanjian Baru setelah semua umat manusia ditebus oleh Tuhan Yesus, sekarang diberi kesempatan. Diberi kesempatan, dibiarkan saja apa saja. Tapi nanti Tuhan datang lagi, penghakiman terakhir. Nah, itu bedanya. Di Perjanjian Baru itu mengerikan juga. Ada satu ayat yang berkata begini, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi inti daripada Perjanjian Baru itu orang yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Terkutuk itu luar biasa loh, mengerikannya. Nanti dibakar di neraka itu lebih hebat daripada mati di bumi. Jelas ya, Stevi ya? Oke. Terima kasih, Pak. Kamu udah ikuti itu belum, kitab Kejadian yang 50 sesi? Belum. Belum ya? Di channel saya itu ada, di channel GSKI PIK juga ada. Jadi bisa ikuti pelan-pelan aja. Supaya apa? Supaya kamu lengkap tentang Kejadian dan Keluaran ini nantinya. Iya. Kalau lengkap, kamu pasti cerdas ya. Mengerti kehendak Tuhan. Ya. Makasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Pak Rinto. Silakan Pak Rinto. Pak Rinto, ya silakan. Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Mengenai tulah tadi kan Pak, antara diperingatkan dengan tidak diperingatkan itu kan ada pola 2, 1, 2, 1, 1 ya, begitu. Benar. Pertama, kedua diperingatkan, yang ketiga tidak diperingatkan. Ya. Mana khusus nggak dengan pola itu Pak? Sehingga harus ada pola seperti itu. Kalau saya perhatikan tidak ada makna khusus sih. Tidak ada makna khusus. Kalau kita mau ambil hikmatnya ya begini. Sudah diperingatkan 2 kali kamu nggak mau. Yang ketiga nggak ada peringatan. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita tarik ke zaman sekarang, Tuhan memperingatkannya cuma sekali. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Udah nggak diperingatkan lagi kita. Gitu. Nah, makanya kita yang harus proaktif belajar Tuhan. Ajari aku. Gitu. Begitu, Pak Rinto. Begitu ya. Iya. Ya. Oke, Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Pak Edi Wahyono, silakan Pak Edi, silakan. Silakan di unmute, Pak. Di unmute dulu, Pak. Shalom Pak Wiknyo. Shalom Pak Edi. Ya. Ya. Mau tanya saja Pak Wiknyo, untuk di saat ini kan pandemik COVID-19 ini kan melanda dunia. Apakah ini termasuk, bisa dikatakan termasuk tulah Pak Wiknyo? Iya, ini pertanyaan luar biasa ini. Bapak tahu saja, saya justru mau khotbahkan khusus Pak ini. Apakah COVID itu tulah? Gitu. Justru segera saya khotbahkan Pak. Baik, nanti Pak. saja ya, lengkapnya ya. Baik Pak, terima kasih.
Ini tulahnya lebih hebat dari Mesir, Pak. Seluruh Iya. dunia. Ya. Oke, Karena kami juga sekeluarga waktu itu kena COVID juga, Pak, baru Ya. sekali juga. Ya, tapi nggak apa-apa, Pak. Kalau umat Tuhan itu ya, mau sakit apapun nggak masalah. Ya. Kalau Tuhan belum panggil ya pasti sembuh. Kalau Tuhan panggil ya tetap beruntung, kematian untung, ketemu Tuhan, gitu aja, Pak. Ya. Pak, terima kasih, Oke, Pak. Tuhan berkati. Tunggu. Ya. Yang terakhir dari tidak ada nama tapi angkanya yang saya sebutin 3772. Ya, tolong perkenalkan diri, Ibu. Unmute dulu. Ya, sudah. Oh, sudah ya. Halo, Pas Wing. Wingnya, Bu. Ini baru first time saya ikuti Pastor. Baik. Saya orang Indonesia, nama saya Mei, tapi tinggal di Malaysia. Oh, oke. Ibu Mei ya berarti ya. Ibu Mei dari Malaysia. Oke. Baik. Dari pertama memang saya belum mengikuti lah acara Pastor ini, tapi sorry ya saya terlambat. Saya mau nanya ini ya Pastor, kenapa masa di Perjanjian Lama umat pilihan orang yang percaya kepada Allah, kenapa senang banget gitu ya bisa kontak langsung kepada Allah dari zaman Perjanjian Baru gitu? Ya, oke, baik. Jadi seolah-olah mereka lebih senang karena kontak langsung dengan Tuhan ya. Tapi ternyata tidak loh, Bu. Di Alkitab dikisahkan bahwa bangsa Israel itu sudah melihat mujizat nanti di sesi-sesi mendatang. Laut terbelah, tapi tetap saja bandel. Hal itu tidak menjadi jaminan. Orang yang melihat mujizat belum tentu imannya lebih benar. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Itu lebih hebat dibanding orang yang melihat, baru percaya. Nah, zaman sekarang orang melihat, tetap tidak percaya. Amin. Aduh, parah ini. Ibu Mei saya sarankan ya, untuk subscribe channel kita, ya. Kalau perlu kasih hubungi Ibu 20, minta WA nomor saya, nanti saya kirimin artikel setiap hari, setiap malam. Nih sebentar lagi saya mau kirim renungan malam pengantar tidur. Ya, Ibu Mei boleh dapat WA saya, nanti silakan hubungi saya lewat WA. Kemudian nanti saya akan arahkan ada satu aplikasi OBS, Online Bible Study, itu bisa diinstal di HP. Oke, Pastor. Nanti Ibu Mei bisa nggak usah ke YouTube cari-cari sulit gitu. Di situ ngumpul semua, Bu. Kitab Kejadian dari sesi 1 sampai 50, kitab Keluaran dari 1 sampai yang terakhir gitu. Nah, malam ini kita Zoom ini kan direkam. Setelah ini saya edit langsung upload ke YouTube, otomatis tampil di handphone itu kalau install. Oh, oke, makasih Pastor. Jadi luar biasa. Di samping itu ada artikel-artikel lain, kesehatan dan sebagainya. Diinstal saja, gratis. Dibagikan ke banyak orang. Gitu ya. Tapi sebentar ya Pastor. Ya. Sebab suami saya baru saja masuk Kristen, dia dulu. Ya. Saya mau masukkan dia dalam grup, tapi bahasa dia kurang cocok. Nggak apa-apa. Bahasa, kalau Malaysia kan bahasa Melayu ya. Melayu pun dia kurang lah. Kalau ada yang Cina, Mandarin. Mandarin. Waduh. Kalau Mandarin agak sulit ya. Ini karena audiens kita kebanyakan bisa berbahasa Indonesia atau Melayu bisa lah. Nanti berarti begini, berarti tugas Ibu Mei untuk menyampaikan ke suami. Oke. Ibu Mei senang sekali Ibu bisa bergabung ya. Selamat datang. Selamat belajar. Ini pelajaran ini luar biasa loh. Kalau Ibu ikuti yang dari sesi 1 Kitab Kejadian ya. Itu di sesi tertentu itu ada yang saya bahas tentang huruf Mandarin, huruf Chinese.
Itu menceritakan seluruh kitab Kejadian. Ada. Nah, makanya nanti hubungi saya ya di WA ya. Thank you. Ya, message saja Saudari 20 ya. 20 tolong WA tolong send message ke Ibu Mei sekarang, nomor handphone saya. Nanti lewat WA kita bisa ini. Bapak Ibu yang mau langsung dapat WA nomor saya juga boleh sih, nggak apa-apa. Ya, supaya bisa install aplikasi online Bible Study dan dapat banyak info. Di zaman pandemi begini, kita harus intensif di online. Nggak usah ketemu deh, jauh lebih efisien. Nggak buang waktu di jalan dan sebagainya. Ya kan begini dengarnya juga jelas, enak gitu. Bisa diulang-ulang, bisa dicatat. Ya, apalagi kalau install di handphone. OBS itu, waduh, semua ada di handphone, nggak usah cari-cari di YouTube. Ngumpul semuanya. Updated lagi. Jadi setiap saya khotbah gitu ada di situ otomatis nanti semuanya. Begitu ya Ibu Mei ya. Terima kasih Pastor. Oke. God bless you. Ya Pak, sudah waktunya. Habis ya. Ya, Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya rasa malam ini cukup ya. Tidak terasa sudah 8:30 lebih. Sebelum kita akhiri, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Biarlah kami belajar dari peristiwa masa lalu, supaya kami tidak pernah mengeraskan hati. Supaya kami melembutkan hati, sehingga kami boleh mendapatkan berkat kebenaran, dan hidup kami diubahkan. Bapa di surga, mohon berkati channel ini, agar dari waktu ke waktu semakin banyak umat-Mu dimanapun berada, bergabung dengan kami untuk belajar. Terima kasih untuk anak-Mu, Ibu Mei yang dari Malaysia untuk malam ini bergabung dengan seluruh keluarganya. Engkau berkati. Juga seluruh kami yang mendengar pengajaran ini dan juga yang mendukung pekerjaan ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan berkati kesehatannya, umur panjang. Agar semakin hari, semakin benar, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut segala berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Amin.